Gelap memelukku saat suamiku mengunci pintu besi itu. Dalam panik, tanganku menyenggol kain lusuh, menyingkap dinding rahasia. 10 tahun hidupku ternyata hanya panggung sandiwara. Di balik lemari tua ini, kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Ternyata di sini ada jawaban atas penderitaanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menyajikan cerita menarik lainnya. Bunyi klik dari kunci pintu besi itu terdengar seperti letusan pistol di telingaku. Gema suaranya memantul di dinding-dinding beton yang lembab, mengirimkan sinyal dingin ke seluruh tulang belakangku. Seketika itu juga, cahaya dari lorong tangga menghilang, hanya menyisakan kegelapan pekat yang mencekik. Aku berlari menabrak pintu, memukulnya dengan kedua telapak tanganku yang gemetar. Rasanya dingin, keras, dan tak bergeming. "Damar, buka. Tolong jangan lakukan ini," teriakku, suaraku parau karena tangisan yang sudah berlangsung sejak 1 jam lalu. "Aku takut gelap." "Mas, kamu tahu aku takut gelap." Hening sejenak. Lalu, terdengar suara tawa pelan dari balik pintu. Tawa itu bukan tawa hangat yang dulu membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu. Itu adalah tawa kering, dingin, dan penuh kepuasan yang mengerikan. "Nikmati waktumu di sana, Indira," suara Damar terdengar, teredam tebalnya pintu tapi cukup jelas untuk merobek hatiku. "Anggap saja ini latihan. Besok, tempatmu bukan lagi di kamar mewah di atas, tapi di rumah sakit jiwa. Aku sudah muak mengurus wanita gila sepertimu. Dokumennya sudah siap. Tanda tanganmu pun tidak lagi kubutuhkan karena kau sudah dinyatakan tidak kompeten secara mental." Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rusukku. Rumah sakit jiwa? Apa maksudnya? Selama ini aku memang merasa lemas, sering lupa, dan cemas berlebihan. Tapi aku tidak gila. Aku hanya lelah. "Mas, tolong." Aku memohon lagi. Tubuhku merosot ke lantai yang dingin dan berdebu. "Aku janji tidak akan bertanya soal uang itu lagi. Aku janji akan diam." "Sudah terlambat," balasnya tajam. "Rumah ini, harta warisan ayahmu, semuanya akan jadi milikku dan Bella sepenuhnya. Kau hanya beban, Indira. Beban yang seharusnya sudah kubuang sejak lama. Tidurlah. Jangan berharap ada yang menolongmu. Satria, teman pengacaramu itu, dia sudah kublokir dari semua aksesmu. Kau sendirian." Langkah kaki terdengar menjauh. Lalu hening. Kepanikan melanda diriku seperti ombak pasang. Napasku tersengal-sengal. Dadaku sesak luar biasa. Rasa takut akan ruang sempit dan gelap ini membuat kepalaku berputar hebat. Aku mencoba berdiri, meraba-raba dinding dalam kegelapan, berharap menemukan saklar lampu, meskipun aku tahu listrik di basement ini sudah lama dimatikan. Tanganku menggapai-gapai udara kosong. Kakiku tersandung tumpukan kardus bekas. Brak! Aku jatuh tersungkur. Lututku perih menghantam lantai kasar. Dalam usahaku untuk bangkit, tanganku menarik sebuah kain penutup debu yang terasa berat dan tebal. Kain itu tersangkut pada sesuatu, dan ketika aku menariknya sekuat tenaga karena panik, terdengar suara benda-benda berjatuhan. Sesuatu yang aneh terjadi. Saat kain itu jatuh, ada berkas cahaya tipis, sangat tipis, yang merembes dari celah dinding di depanku. Bukan, itu bukan dinding biasa. Aku menyeka air mata kasar. Mataku mulai beradaptasi dengan keremangan. Cahaya itu berasal dari celah di balik lemari kayu jati tua yang sangat besar. Lemari peninggalan kakekku yang kata Damar sudah rusak dan tidak bisa dibuka lagi. Tapi kenapa ada cahaya dari balik lemari yang menempel ke dinding tanah? Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutku. Dengan sisa tenaga yang kurasa muncul dari adrenalin, aku merangkak mendekat. Aku menempelkan telingaku ke celah lemari itu. Ada suara dengungan halus. Seperti suara exhaust fan atau pendingin ruangan. Di basement yang pengap ini? Tidak mungkin. Aku berdiri, mencengkeram sisi lemari tua itu. Berat sekali. Kakiku gemetar, tapi rasa ingin tahuku membara. Jika Damar menyembunyikan sesuatu, aku harus tahu. Aku ingat Damar selalu melarangku turun ke basement dengan alasan banyak tikus dan debu yang bisa memicu asmaku. Apakah ini alasannya?
Ayo, Indira. Bergerak, bisikku pada diri sendiri. Aku mendorong lemari itu. Awalnya tidak bergerak sama sekali. Aku mengerahkan seluruh berat tubuhku, menahan rasa sakit di bahu, dan mendorong lagi. Terdengar bunyi gesekan kasar antara kayu dan beton. Sedikit lagi. Aku mendorong sekali lagi sambil berteriak tertahan. Krek. Lemari itu bergeser sekitar setengah meter. Dan di sana, di balik tempat lemari itu tadinya berdiri, dinding beton itu tampak berbeda. Ada sebuah panel kayu yang dicat menyerupai beton, namun catnya sedikit terkelupas. Dan di tengah panel itu, ada gagang pintu modern yang berkilau samar. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh gagang pintu itu. Dingin. Aku memutarnya. Tidak terkunci. Pintu itu terbuka tanpa suara, engselnya diminyaki dengan baik. Cahaya lampu LED putih langsung menyilaukan mataku. Aku mengerjapkan mata, butuh beberapa detik untuk memproses pemandangan di depanku. Mulutku ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Ini bukan gudang. Ini adalah ruangan rahasia. Ruangan itu berukuran sekitar 3x4 meter. Sangat bersih, dingin ber-AC, dan tertata rapi. Dindingnya dilapisi peredam suara. Di tengah ruangan ada sebuah meja kerja mewah dari kayu mahoni mengkilap, jauh lebih bagus dari meja kerja damar di lantai atas. Ada kursi kulit yang tampak nyaman. Aku melangkah masuk dengan kaki telanjang, rasanya seperti memasuki dunia lain. Di dinding sebelah kiri, tertempel sebuah papan tulis besar. Di sana, ada foto-fotoku. Foto aku sedang tidur, foto aku sedang menangis, foto aku sedang minum obat. Semua foto itu diberi coretan spidol merah dengan tulisan-tulisan yang membuat darahku mendidih. Target lemah, tahap 1 selesai, tahap 2, buat gila, final, singkirkan. Kakiku lemas. Aku berpegangan pada pinggiran meja. Jadi selama ini, semua ini terencana? Mataku beralih ke atas meja. Ada tumpukan uang tunai. Gepokan uang 100 ribuan yang jumlahnya mungkin ratusan juta rupiah. Di sebelahnya, ada beberapa paspor dengan foto damar, tapi nama yang tertulis di sana berbeda-beda. Ada yang bernama Reno, ada yang Arga. Tapi penemuan terbesar bukan itu. Di sudut meja, tergeletak sebuah brankas kecil yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya ada map kulit berwarna biru tua yang sangat kukenal. Itu map milik mendiang ayahku. Dengan tangan gemetar, aku meraih map itu dan membukanya. Lembar pertama adalah sertifikat hak milik rumah ini. Tertulis jelas, pemilik, Indira Larasati. Bukan Damar. Tidak pernah dialihkan ke Damar. Lembar kedua adalah yang membuat air mataku tumpah, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meledak. Itu adalah surat wasiat asli ayahku. Surat yang 10 tahun lalu kata Damar, hilang terbakar, saat kecelakaan mobil ayah dan ibu. Di surat itu tertulis jelas. Seluruh aset, perusahaan, dan dana deposito kuberikan sepenuhnya kepada putri tunggalku, Indira Larasati. Jika Indira belum mampu mengelola, maka pengelolaan diserahkan kepada firma hukum Satriang Rekan, bukan kepada pasangan atau kerabat lain. Bajingan, desisku. Suaraku terdengar asing, penuh kebencian yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Damar bilang orang tuaku bangkrut. Damar bilang mereka meninggalkan utang miliaran rupiah yang harus dia lunasi dengan bekerja siang malam. Damar bilang aku harus bersyukur dia mau menikahiku yang miskin dan sebatang kara. Semuanya bohong. Aku membalik halaman selanjutnya. Ada buku tabungan atas nama Damar. Transaksi masuk setiap bulan dengan nominal fantastis, bersumber dari dividen perusahaan ayahku yang katanya sudah gulung tikar. Dan aliran dana keluar? Hampir semuanya transfer kedua nama, Bella Saphira dan Lestari. Aku terduduk di kursi kulit empuk milik suamiku. Tidak, milik pencuri itu. Pandanganku tertuju pada sebuah monitor CCTV kecil di pojok meja. Layar itu menyala, menampilkan gambar kamar tidur kami di lantai atas, ruang tamu, dan bahkan kamar mandi tamu. Dan di layar yang menampilkan ruang tamu, aku melihat mereka. Damar sedang duduk di sofa, tertawa lepas sambil memegang gelas anggur. Di pangkuannya, duduk Bella, wanita yang selama ini diperkenalkan sebagai sepupu jauhnya yang membantu mengurus rumah karena kasihan padaku.
Bella sedang menyuapi Damar potongan buah, tangan mereka saling merangkul mesra. Di sofa seberangnya, ibu mertuaku, Ibu Lestari, sedang menghitung perhiasan ibuku yang katanya hilang, dicuri maling 5 tahun lalu. Mereka sedang merayakan kemenangannya. Mereka pikir aku sedang meringkuk ketakutan di balik pintu besi, menangis memohon belas kasihan. Mereka pikir besok aku akan dibuang ke rumah sakit jiwa dan mereka akan berpesta pora di atas penderitaanku selamanya. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Rasa takutku menguap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan tajam. Napasku mulai teratur. Air mataku berhenti mengalir. Tanganku meraba laci meja dan menemukan sebuah ponsel tua, ponselku yang dulu katanya rusak. Aku menekannya. Masih menyala. Baterainya tinggal sedikit, tapi cukup. Aku tidak akan berteriak lagi. Aku tidak akan memohon lagi. Malam ini, di dalam basement yang mereka pikir akan menjadi kuburanku, aku justru menemukan hidupku kembali. Aku mengangkat ponsel itu, mengarahkan kameranya ke dokumen-dokumen di meja, ke tumpukan uang, ke papan tulis dengan rencana jahat itu. Cekrek. 1 foto untuk kebohonganmu, Damar. Cekrek. 1 foto untuk pengkhianatanmu, Bella. Cekrek. Dan 1 foto untuk kehancuran kalian semua. Cahaya blitz dari kamera ponsel tua itu menjadi satu-satunya kilatan harapan di ruangan bawah tanah ini. Setelah memotret semua bukti yang berserakan di meja, aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang besar itu. Tubuhku masih gemetar. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena gelombang memori yang menghantam kepalaku tanpa ampun. Fakta-fakta yang baru saja kubaca di dokumen-dokumen ini, memaksaku memutar ulang rekaman hidupku selama 10 tahun terakhir. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke hari di mana aku pertama kali bertemu Damar. 10 tahun lalu, aku adalah gadis naif berusia 22 tahun. Aku baru saja lulus kuliah dan belum mengerti betapa kejamnya dunia. Saat itu, aku sedang duduk di taman rumah sakit, menangisi kondisi ibu yang koma pasca kecelakaan. Damar datang menghampiriku. Dia bukan siapa-siapa saat itu, hanya seorang pria dengan kemeja lusuh dan sepatu yang solnya sudah tipis. Maaf, Mbak. Sapu tangan saya mungkin tidak sehalus sutra, tapi cukup bersih untuk menghapus air mata semahal itu, katanya waktu itu. Kalimat klise, tapi bagi gadis yang sedang rapuh sepertiku, itu terdengar seperti malaikat penolong. Damar memperkenalkan dirinya sebagai yatim piatu yang sedang merintis usaha kecil-kecilan. Dia bilang dia mengerti rasa sakit kehilangan orang tua. Dia hadir setiap hari, membawakanku makanan, mendengarkan keluh kesahku, dan menjadi sandaran saat ayahku menyusul ibu meninggal dunia seminggu kemudian. Sekarang, sambil memegang sertifikat rumah yang dia sembunyikan, aku sadar betapa bodohnya aku. Perusahaan ayahmu hancur, Indira, kata Damar waktu itu, tepat setelah pemakaman ayah. Wajahnya tampak begitu sedih, begitu meyakinkan. Dia memegang tanganku erat-erat. Ternyata ayahmu punya utang judi dan investasi bodoh yang menumpuk. Rumah ini, mobil, semuanya akan disita bank besok. Aku ingat betapa paniknya aku saat itu. Aku tidak tahu apa-apa soal bisnis ayah. Aku hanya tahu ayah selalu sibuk. Jadi ketika Damar menyodorkan tumpukan kertas dengan istilah hukum yang rumit, aku percaya begitu saja. Tapi tenang saja, lanjut Damar saat itu, matanya menatapku tajam, seolah dia adalah satu-satunya penyelamat di dunia ini. Aku punya sedikit tabungan. Aku akan jual motor dan sisa barang daganganku untuk menebus utang, prioritas supaya kamu tidak dipenjara. Kita mulai dari nol ya. Aku akan bekerja keras untukmu. Aku akan jadi pelindungmu. Bohong. Semuanya bohong. Aku meremas kertas di tanganku, laporan keuangan asli perusahaan ayah dari tahun itu. Tidak ada kebangkrutan. Tidak ada utang judi. Perusahaan saat itu sedang di puncak kejayaan dengan keuntungan bersih miliaran rupiah. Damar tidak membayar utang apapun. Dia justru mengambil alih kendali dengan memalsukan tanda tanganku di surat kuasa yang dia selipkan di antara tumpukan dokumen duka cita. Dan soal kehamilanku. Tanganku beralih ke sebuah botol obat kecil yang ada di laci meja itu. Labelnya bertuliskan nama kimia yang rumit, tapi ada tulisan tangan Damar di stiker bawahnya. Dosis harian Indira, penekan syaraf. Air mataku menetes lagi,
Kali ini karena rasa sakit yang menyayat hati. 5 tahun lalu, aku hamil. Kami sangat bahagia, atau setidaknya aku yang bahagia. Tapi di bulan ketiga, aku keguguran. Dokter bilang kandunganku lemah karena stres. Damar terlihat sangat terpukul, menangis meraung-raung di rumah sakit. Sejak saat itu, dia menjadi sangat protektif. "Kamu sakit, sayang," katanya lembut setiap malam sambil menyodorkan segelas susu dan 2 butir pil berwarna biru. "Ini vitamin dan penguat rahim dari dokter spesialis terbaik. Kamu harus minum supaya kita bisa punya anak lagi. Dan supaya kamu tidak depresi lagi." Aku menurut. Aku meminumnya setiap malam selama 5 tahun. Dan apa hasilnya? Bukan anak yang kudapat, melainkan rasa kantuk yang luar biasa. Kepalaku selalu terasa berat, seolah ada kabut tebal yang menyelimuti otakku. Aku jadi sering lupa menaruh barang. Tanganku sering gemetar. Aku jadi mudah menangis dan cemas tanpa alasan. "Lihat, kan?" kata Damar setiap kali aku menjatuhkan gelas atau lupa mematikan kompor. "Kamu makin parah, Indira. Kamu mulai gila seperti nenekmu dulu. Untung ada aku yang mengurusmu. Orang lain pasti sudah meninggalkanmu." Gaslighting. Manipulasi mental. Dia membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Dia menciptakan penyakit yang sebenarnya tidak ada. Pil-pil itu bukan vitamin. Itu obat penenang dosis tinggi dan entah campuran apalagi yang perlahan mematikan fungsi sarafku. Pantas saja aku merasa seperti zombie. Pantas saja aku tidak punya tenaga untuk melawan atau berpikir jernih. Dia sengaja membuatku lemah supaya aku tidak pernah sadar bahwa dia sedang merampokku pelan-pelan. Aku melempar botol obat itu ke dinding. Botol itu pecah, pil-pil biru menggelinding di lantai. Lalu ada Bella. Mataku kembali menatap layar CCTV. Bella masih di sana, tertawa sambil menyandarkan kepala di bahu Damar. Bella datang 3 tahun lalu. Damar memperkenalkannya sebagai sepupu jauh dari kampung yang butuh pekerjaan. Kasihan dia, Indira. Suaminya meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa. Dia bisa bantu urus rumah, jadi kamu bisa istirahat total, kata Damar. Awalnya aku ragu, tapi Ibu Lestari, ibu mertuaku, langsung menyetujui. "Kamu itu istri tidak berguna. Masak saja tidak bisa karena tanganmu gemetaran terus," cemooh Ibu Lestari waktu itu. "Biarkan Bella yang urus. Kamu duduk saja di kamar." Ternyata, Bella bukan sepupu. Di tumpukan dokumen di meja ini, aku menemukan akta nikah siri. Damar dan Bella sudah menikah siri 2 tahun sebelum Damar menikahiku. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Jadi selama ini, di rumahku sendiri, di depan mataku, suamiku tinggal bersama istri pertamanya. Mereka menjadikan aku pembantu yang membiayai hidup mewah mereka, sementara mereka memperlakukanku seperti orang gila yang menumpang. Aku melihat buku harian kecil bersampul kulit hitam di tumpukan itu. Aku membukanya. Itu tulisan tangan Damar. Isinya bukan curahan hati, melainkan catatan strategis kriminal. Halaman 15, si bodoh itu percaya soal utang. Sekarang semua aset sudah aman di bawah kendali boneka direksi yang kubayar. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuatnya hilang atau dinyatakan gila total. Halaman 42, ibu minta jatah bulanan dinaikkan. Dia bilang aktingnya memaki-maki Indira butuh tenaga ekstra. Haha, ibu memang aktris terbaik. Dia tahu betul cara menghancurkan mental Indira. Buat Indira merasa kecil, merasa tidak berharga, maka dia akan semakin bergantung padaku. Halaman terakhir, tertulis kemarin, besok hari eksekusi. Kunci dia di basement. Buat dia panik. Panggil dokter bayaran itu untuk buat surat rujukan ke RSJ. Setelah dia masuk, aku bisa jual rumah ini dan pindah ke Bali dengan Bella. Akhirnya, 10 tahun drama ini selesai. Darahku mendidih membaca kalimat terakhir itu. Drama, dia bilang, hidupku, penderitaanku, rasa sakitku kehilangan orang tua dan anak. Baginya hanya sebuah drama untuk mendapatkan uang. Amarah yang selama ini terpendam di bawah pengaruh obat bius kini bangkit. Rasanya panas, menjalar dari dada hingga ke ujung jari. Aku bukan lagi Indira yang lemah. Obat itu sudah habis efeknya di tubuhku karena aku tidak meminumnya malam ini.
Aku memuntahkannya diam-diam tadi karena rasanya pahit sekali sebelum Damar menyeretku ke sini. Pikiranku mulai jernih. Sangat jernih. Aku melihat sekeliling ruangan rahasia ini sekali lagi. Damar menyimpan semua bukti kejahatannya di sini karena dia sombong. Dia yakin aku, si istri bodoh dan gila, tidak akan pernah punya nyali atau kemampuan untuk menemukannya. Dia meremehkanku. Dan itulah kesalahan terbesarnya. Di rak buku di belakang meja, mataku menangkap sebuah buku tebal tentang psikologi. Judulnya Fobia dan Trauma. Ada pembatas buku yang menonjol. Aku menarik buku itu dan membukanya di halaman yang ditandai. Halaman itu membahas tentang ligirophobia, takut suara keras ledakan, dan claustrophobia, takut ruang sempit. Di pinggir halaman, ada catatan tangan Damar sendiri. Jangan sampai ada yang tahu aku masih punya ketakutan konyol ini. Suara sirine, suara petasan, bisa membuatku lumpuh. Ruangan sempit tanpa jendela, neraka. Senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang belum pernah kulihat di cermin selama 10 tahun. Damar, suamiku yang perkasa, ternyata punya kelemahan fatal. Dia takut suara keras dan ruang sempit. Ironis sekali, dia mengurungku di ruang sempit untuk menyiksaku. Tanpa sadar dia menyimpan rahasia ketakutannya sendiri di ruangan yang sama. Aku mengambil semua dokumen penting. Sertifikat, surat wasiat, buku tabungan, dan jurnal harian itu. Aku memasukkannya ke dalam tas laptop yang kutemukan di bawah meja. Rencanaku mulai terbentuk. Besok, dia ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa? Tidak, Mas. Besok skenarionya akan berubah. Aku melirik jam di ponsel tua itu. Pukul 2 dini hari. Masih ada waktu. Aku tidak akan mendobrak keluar sekarang dan membuat keributan yang mungkin akan membuat mereka nekat membunuhku. Tidak. Aku harus bermain cantik. Seperti yang dia lakukan padaku selama 10 tahun. Aku akan menghancurkannya perlahan. Aku akan menggunakan ketakutannya. Aku akan menggunakan keserakahannya. Aku membuka aplikasi pesan di ponsel tua itu. Jaringannya lemah, tapi ada satu bar sinyal. Aku mengetik pesan ke satu nomor yang masih kuhafal di luar kepala, nomor yang selalu Damar larang untuk kuhubungi. Kepada Satria, Satria, ini Indira. Tolong jangan telepon balik. Aku butuh bantuanmu. Nyawaku terancam. Aku punya bukti kejahatan Damar selama 10 tahun. Temui aku besok pagi di jam biasa tukang sayur lewat, tapi bersembunyilah di balik pagar samping. Aku akan berikan sesuatu. Pesan terkirim. Sekarang, aku harus kembali ke sisi luar dinding ini. Aku harus mengembalikan lemari itu ke posisi semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku harus kembali menjadi Indira yang ketakutan dan menangis. Besok pagi, saat Damar membuka pintu basement, dia tidak akan menemukan istri yang kalah. Dia akan menemukan aktris yang jauh lebih hebat daripada ibunya. Permainan dimulai, Mas. Dan kali ini, aku yang pegang kendali. Aku masih duduk terpaku di kursi kulit milik suamiku di dalam ruangan rahasia itu. Jantungku berdetak seirama dengan jarum jam dinding yang berdetak konstan, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan menuju pagi. Di tanganku, buku harian bersampul kulit hitam itu terasa panas, seolah menyimpan bara api yang siap membakar hangus seluruh kebohongan yang selama ini dibangun Damar. Mataku kembali menelusuri halaman demi halaman jurnal itu, mencari sesuatu yang lebih spesifik. Aku butuh senjata yang lebih mematikan daripada sekadar bukti korupsi. Aku butuh sesuatu yang bisa melumpuhkannya dalam sekejap. Sesuatu yang bisa meruntuhkan Topeng, pria sempurna, yang selalu ia banggakan di depan umum. Pandanganku terhenti pada sebuah entry bertanggal 3 tahun lalu. Tulisan tangannya di halaman ini tampak berantakan. Tintanya agak melebar di beberapa titik, seolah ia menulisnya dengan tangan gemetar dan berkeringat. Kejadian di lift hotel hari ini hampir saja membongkar semuanya. Sialan. Kenapa alarm kebakaran itu harus berbunyi saat aku di dalam kotak besi sempit itu? Suara sirine itu, rasanya seperti kepalaku dibelah dua. Aku tidak bisa bernapas. Aku melihat Indira menatapku aneh saat aku meringkuk di lantai. Untung saja si bodoh itu percaya saat aku bilang aku kena serangan jantung ringan karena kelelahan kerja. Dia malah memijat punggungku dan minta maaf. Dasar wanita tolol. Dia tidak tahu kalau aku sedang melihat neraka. Membaca tulisan itu,
ingatanku terseret mundur ke kejadian 3 tahun silam. Sebuah flashback yang kini tampak begitu jelas dengan konteks yang baru. Waktu itu, kami sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-7 di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Damar bersikeras memesan presidential suite di lantai paling atas. "Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, sayang," katanya waktu itu. Aku tersenyum bahagia, tidak menyadari bahwa uang yang dipakainya adalah uang warisan ayahku yang dia curi. Saat kami hendak turun untuk makan malam, kami masuk ke dalam lift kaca privat. Hanya ada kami berdua. Tiba-tiba, lift tersentak dan berhenti di antara lantai 20 dan 19. Lampu darurat berkedip merah, diikuti oleh suara sirine alarm kebakaran yang melengking sangat keras dan memekakan telinga. Ternyata ada latihan simulasi kebakaran yang tidak kami ketahui. Reaksi Damar saat itu sungguh di luar dugaan. Pria yang biasanya tenang, berwibawa, dan selalu membusungkan dada itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyedihkan. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Keringat sebesar biji jagung bercucuran deras dari dahinya, hanya dalam hitungan detik. Matanya melotot liar, menatap dinding lift yang sempit seolah dinding itu hendak menelannya hidup-hidup. "Matikan! Matikan suaranya!" teriaknya histeris. Suaranya bukan suara bentakan marah, melainkan jeritan ketakutan murni. Dia menutup telinganya rapat-rapat, lalu merosot jatuh ke lantai lift. Tubuhnya meringkuk dalam posisi janin, gemetar hebat seperti orang yang sedang kejang. Aku yang panik langsung berlutut di sampingnya. "Mas! Mas Damar kenapa? Mas!" Aku mencoba menyentuh bahunya, tapi dia menepis tanganku dengan kasar. Tenaganya begitu kuat hingga aku terdorong menabrak pintu lift. "Jangan sentuh aku. Sempit. Sempit. Panas." Racaunya tak jelas. Napasnya memburu, terdengar seperti orang tercekik. Dia mencakar-cakar karpet lift, kukunya menancap dalam, seolah dia ingin menggali lubang untuk kabur. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang tampan. Citra suami gagah perkasa itu lenyap seketika, digantikan oleh sosok anak kecil yang trauma berat. Saat itu, aku sangat ketakutan. Aku mengira dia terkena serangan jantung atau stroke mendadak. Aku memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang, meski dia terus memberontak dan berteriak-teriak agar suara sirine itu berhenti. 5 menit kemudian, teknisi berhasil membuka pintu lift dan suara sirine berhenti. Damar langsung muntah-muntah di lobi lift. Malam itu, setelah tenang, dia memberiku penjelasan yang sangat logis. "Maaf ya, sayang. Aku terlalu banyak minum kopi dan kurang tidur. Jantungku berdebar tak karuan tadi. Aku cuma kaget." Dan aku, Indira yang bodoh, mempercayainya begitu saja. Aku bahkan merawatnya semalaman, mengompres dahinya, dan menyalahkan diriku sendiri karena mengajaknya keluar malam itu. Kini, di ruang bawah tanah yang dingin ini, aku tersenyum sinis. Potongan puzzle itu akhirnya terpasang sempurna. Itu bukan serangan jantung. Itu adalah serangan panik akut. Damar memiliki fobia parah terhadap suara sirine keras, ligirophobia, dan ruang tertutup, claustrophobia. Di halaman jurnal berikutnya, aku menemukan alasannya. Ternyata, sebelum memalsukan identitas menjadi Damar, dia pernah menjadi buronan polisi dan bersembunyi di dalam kontainer pelabuhan selama 3 hari 3 malam untuk kabur ke pulau lain. Di dalam kontainer gelap dan sempit itu, dia mendengar suara sirine polisi meraung-raung di luar, membuatnya trauma seumur hidup. "Kau takut terkurung, Mas?" bisikku pada ruang kosong itu. "Tapi kau tega mengurung istrimu sendiri di basement gelap ini tanpa ventilasi. Kau benar-benar iblis yang ironis." Aku menutup jurnal itu. Ini adalah senjata utamaku. Jika aku bisa merekonstruksi situasi yang sama, ruangan tertutup dan suara sirine yang memekakan telinga, aku bisa menghancurkan mentalnya di depan umum tanpa perlu menyentuhnya sedikit pun. Aku bisa membuatnya terlihat gila, sama seperti dia mencoba membuatku terlihat gila selama ini. Namun, senjata psikologis saja tidak cukup. Aku butuh peluru tajam berupa bukti hukum untuk memastikan dia membusuk di penjara setelah mentalnya hancur. Aku beranjak dari kursi dan mulai bergerak cepat. Waktu semakin menipis. Aku mengambil flash disk yang tergeletak di samping laptop. Aku mencolokkannya ke laptop Damar yang masih menyala. Layarnya meminta kata sandi.
Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Aku mencoba tanggal lahirnya. Salah. Aku teringat nama, Bella. Aku mengetik Bella 2020. Akses diterima. Hatiku mencelos perih, tapi aku menepis rasa sakit itu. Fokus, Indira. Aku langsung menyalin semua folder bernama, keuangan, aset bayangan, dan arsip legal. Folder-folder ini berisi pindaian sertifikat tanah yang sudah dia balik nama secara ilegal, bukti transfer suap kepada pejabat untuk memuluskan pemalsuan dokumen kematian orang tuaku, dan aliran dana ke rekening-rekening bodong yang dia gunakan untuk mencuci uang perusahaan ayahku. Sambil menunggu proses penyalinan data, aku menggeledah laci paling bawah. Di sana, aku menemukan sebuah kotak perhiasan beludru merah. Itu milik ibuku. Kalung berlian yang Damar bilang hilang dicuri pembantu, 5 tahun lalu ada di sana, berkilau mengejekku. Di sebelahnya, ada cincin kawin emas putih milik ayahku. Tanganku gemetar saat menyentuh benda-benda itu. Rasanya seperti menyentuh roh orang tuaku. Maafkan Indira, ibu, ayah, bisikku lirih, air mata menetes membasahi pipi. Indira terlambat sadar. Tapi Indira janji, dia akan membayar semuanya. Setiap tetes air mata Indira, dia akan bayar dengan darah. Layar laptop berkedip. Penyalinan selesai. Aku mencabut flash disk itu dan menyembunyikannya di balik limroku yang robek. Menjahitnya asal-asalan dengan benang yang terurai dari kain baju agar tidak jatuh. Ponsel tua yang kutemukan tadi juga kuambil, kusembunyikan di dalam saku celana dalamku, tempat paling aman yang tidak mungkin diperiksa Damar. Aku harus mengembalikan ruangan ini seperti semula. Damar sangat teliti. Jika ada satu kertas saja yang bergeser posisinya, dia akan curiga. Dengan hati-hati, aku mengembalikan posisi jurnal sesuai dengan tanda debu di meja. Aku menutup laptop dan mengelap sidik jariku di keyboard menggunakan ujung bajuku. Aku meletakkan kembali kotak perhiasan di laci. Setelah yakin semuanya sempurna, aku melangkah keluar dari ruangan rahasia itu. Sekarang, bagian tersulitnya. Aku harus menutup kembali lemari jati raksasa ini dari sisi luar. Tadi aku bisa menggesernya karena dorongan adrenalin dan posisi lantai yang miring ke arah luar. Tapi untuk mendorongnya kembali menutup pintu rahasia, aku harus melawan gravitasi. Aku menumpukan bahuku ke sisi lemari. Kakiku menjejak lantai beton yang kasar. Ayo, Indira. Demi ayah. Demi ibu. Demi anakmu yang tidak sempat lahir. Rapalku seperti mantra. Aku mendorong sekuat tenaga. Otot-ototku menjerit kesakitan. Bahuku terasa remuk. Lemari itu bergeming. Keringat dingin mulai bercucuran. Jika Damar datang dan melihat lemari ini bergeser, tamatlah riwayatku. Dia akan membunuhku di tempat. Bergeraklah, teriakku tertahan. Krek. Sedikit demi sedikit, lemari itu bergeser. Suara gesekannya terdengar sangat keras di telingaku. Sedikit lagi. Aku memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaga terakhir, dan mendorong dengan hentakan kuat. Bra, lemari itu kembali menempel ke dinding. Pintu rahasia tertutup sempurna. Aku segera merapikan kembali kain penutup debu yang tadi terjatuh, membuatnya tampak seolah-olah tidak pernah disentuh. Aku juga menendang beberapa kardus agar posisinya kembali menghalangi jalan menuju lemari, menyamarkan jejak kakiku di debu lantai. Napasku tersengal-sengal. Tubuhku lemas bukan main. Aku merangkak kembali ke sudut ruangan dekat pintu besi, tempat di mana Damar meninggalkanku tadi malam. Aku memeluk lutut, meringkuk dalam kegelapan. Sekarang, aku memiliki segalanya. Bukti kejahatan, akses rekening, dan rahasia ketakutan terbesarnya. Tapi pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai saat matahari terbit. Aku harus memakai topeng terbaikku. Aku harus menjadi Indira yang lemah, bodoh, dan patuh untuk terakhir kalinya. Di dalam gelap, mataku terbuka lebar. Tidak ada lagi rasa kantuk. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya dinginnya dendam yang siap disajikan. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk melalui celah ventilasi kecil di bagian atas pintu besi, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Aku sudah terjaga sejak berjam-jam lalu, mengatur napas, melatih ekspresi wajah, dan menata hatiku yang bergemuruh. Aku mengacak-acak rambutku agar terlihat lebih kusut,
menggosok mataku hingga merah dan bengkak, serta membiarkan air liur mengering di sudut bibirku. Aku harus terlihat hancur. Semakin aku terlihat menyedihkan, semakin Damar merasa menang, dan semakin lengah kewaspadaannya. Terdengar langkah kaki berat menuruni tangga. Itu langkah Damar. Aku mengenal ritmenya, tegas, angkuh, dan terburu-buru. Di belakangnya, ada langkah kaki lain yang lebih ringan dan berisik, bunyi hak sepatu yang beradu dengan lantai semen. Pasti Bella. Klik, klek. Pintu besi berat itu terbuka. Cahaya terang langsung menyilaukan mataku. Aku mengangkat tangan, berpura-pura menghalau silau sambil meringkuk ketakutan ke sudut dinding. Bangun, Tuan Putri, suara Damar terdengar mengejek. Aku mendongak perlahan, memasang wajah paling memelas yang bisa kubuat. Di sana berdiri Damar dengan setelan jas mahalnya yang licin, tampak segar dan wangi. Di sampingnya, Bella berdiri sambil melipat tangan di dada, mengenakan gaun sutra yang kutahu dibeli menggunakan kartu kreditku. Dia menatapku dengan jijik, hidungnya berkerut seolah sedang melihat bangkai tikus. Mas ampun, Mas, cicitku dengan suara parau yang kubuat-buat. Aku merangkak mendekati kakinya, mencoba memegang celananya. Jangan kunci aku lagi, gelap, ada hantu, aku takut. Damar tertawa, lalu menendang pelan tanganku agar tidak menyentuh celana mahalnya. Lihat kan, Bel? Dia makin gila. Dia bilang ada hantu. Bella tertawa kecil, suara tawanya seperti denting gelas pecah di telingaku. Ih, seram banget sih, Mas. Buruan deh bawa dia ke rumah sakit. Aku nggak mau ketularan gila. Lagian bau banget dia, kayak nggak mandi seminggu. Tenang, sayang. Hari ini dokter langgananku akan datang buat surat rujukan. Besok dia sudah angkat kaki dari sini, kata Damar sambil mengedipkan sebelah mata pada Bella. Lalu dia menunduk menatapku, matanya dingin tanpa emosi. Sana naik. Mandi. Jangan coba-coba bikin ulah atau jatah makanmu ku stop total. Ingat, kuncimu ada di aku. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Iya, Mas, aku janji aku nurut. Aku mengangguk-angguk cepat seperti orang bodoh. Damar dan Bella berbalik pergi, meninggalkanku yang tertatih-tatih bangun. Di dalam hati, aku berteriak penuh kemenangan. Kau tertipu, Damar. Kau tertipu mentah-mentah. Aku berjalan naik ke lantai atas. Rumah ini, rumah masa kecilku, terasa asing. Foto-foto ayah dan ibu di dinding ruang tamu sudah lama diganti dengan lukisan-lukisan abstrak selera Bella yang buruk. Di ruang tengah, Ibu Lestari sedang duduk santai menonton televisi sambil memakan toples kue nastar buatan ibuku dulu, resep yang kini diklaim sebagai buatannya. Orang gila sudah bangun, celetuk Ibu Lestari tanpa menoleh. Jangan lupa cuci piring di belakang. Pembantu lagi sakit, jadi kau yang kerjakan. Jangan manja mentang-mentang mau masuk rumah sakit jiwa. Baik, Bu, jawabku lirih, menunduk dalam. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air sekencang-kencangnya. Di bawah guyuran shower, aku menangis sebentar, bukan karena sedih, tapi untuk melepaskan sisa ketegangan. Setelah itu, aku menatap cermin. Wajahku tirus, mataku cekung. Tapi sorot mataku tajam. Sekarang saatnya bergerak, bisikku pada bayangan di cermin. Aku mandi dengan cepat, lalu mengenakan pakaian sederhana. Saat keluar, aku melihat Damar sedang bersiap berangkat kerja. Bella juga tampak sibuk mematut diri di depan cermin, sepertinya mau pergi ke salon. Ini kesempatan emasku. Aku berangkat dulu. Jaga rumah. Awas kalau ada barang pecah, ancam Damar sebelum masuk ke mobil mewahnya, mobil yang dibeli dengan mencairkan deposito pendidikanku dulu. Begitu mobil Damar menghilang di balik gerbang dan Bella pergi dengan taksi online 10 menit kemudian, aku langsung beraksi. Ibu Lestari biasanya tidur siang jam segini setelah kenyang makan. Aku mengintip ke kamarnya, terdengar dengkuran halus. Aman. Aku berlari kecil ke kamar tamu, mengambil ponsel tuaku dari balik pakaian dalam, dan mengaktifkannya. Sinyal di lantai atas jauh lebih kuat. Aku segera membuka aplikasi M-Banking yang baru saja kuunduh. Menggunakan data yang kucatat dari laptop Damar semalam, aku mencoba mengakses rekening bayangan yang dia buat atas nama perusahaan fiktif.
Damar sangat percaya diri. Dia menggunakan password yang sama untuk hampir semua akun, tanggal lahir Bella. Login berhasil. Mataku terbelalak melihat nominalnya. Ada 5 miliar rupiah di satu rekening saja. Ini semua uang perusahaan ayah yang dia gelapkan. Tanpa membuang waktu, aku melakukan transfer besar-besaran. Bukan ke rekening pribadiku, itu terlalu mudah dilacak Damar. Aku mentransfernya ke rekening escrow milik firma hukum Satria yang nomornya sudah kuhafal mati sejak dulu. Rekening ini aman, dilindungi undang-undang kerahasiaan klien, dan Damar tidak akan bisa menyentuhnya tanpa putusan pengadilan. Satu persatu aset cair kupindahkan. Tanganku bergerak lincah di layar ponsel. Dalam waktu 20 menit, aku telah mengosongkan 3 rekening utama Damar, menyisakan saldo hanya Rp10.000 di masing-masing rekening. Setelah urusan finansial tahap pertama selesai, aku menyelinap keluar lewat pintu samping dapur. Aku menuju pagar tembok yang berbatasan dengan gang sempit di samping kompleks. Sesuai janjiku pada Satria semalam. Di sana, di balik rimbunnya tanaman bougainville, sebuah tangan terulur dari celah lubang angin pagar. Indira, suara berat yang sangat familiar berbisik cemas. Satria, jawabku, suaraku bergetar. Sudah 5 tahun aku tidak mendengar suaranya. Damar memfitnah Satria, mengatakan padaku bahwa Satria mau menipuku, dan melarangku bertemu dengannya. Padahal, Satria adalah satu-satunya orang yang tulus ingin menyelamatkanku. Ya Tuhan, Ra, kamu kurus sekali, bisik Satria dari balik tembok. Aku bisa merasakan emosi dalam suaranya. Mana buktinya? Cepat, sebelum ada yang lihat. Aku mengeluarkan flash disk kecil berisi salinan data laptop Damar, dan menyerahkannya lewat lubang angin. Di sini ada semuanya, Sat. Bukti penggelapan, pemalsuan tanda tangan, pernikahan siri, semuanya. Dan tolong cek rekening kantormu. Aku baru saja mengirimkan paket besar untuk diamankan. Bagus. Kamu cerdas, Ra. Aku tahu kamu kuat, kata Satria tegas. Apa rencana selanjutnya? Mau kutabrak gerbang depan sekarang dan bawa polisi? Jangan, tahanku cepat. Itu terlalu mudah buat dia. Aku mau menghancurkannya malam ini. Malam ini dia mengadakan pesta ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Dia mengundang semua rekan bisnisnya untuk pamer. Aku mau dia hancur di depan mereka semua. Kamu yakin sanggup, Ra? Ini berbahaya. Aku sudah melewati neraka, Sat. Pesta nanti malam cuma taman bermain buatku. Jawabku dingin. Kamu datanglah nanti malam. Bawa polisi, tapi tunggu aba-abaku. Tunggu sampai aku selesai bermain dengannya. Baik, aku akan siapkan semuanya. Jaga dirimu, Ra. Tangan itu menghilang. Aku menarik napas panjang, merasa separuh bebanku terangkat. Sekarang aku punya sekutu. Aku tidak sendirian lagi. Aku kembali masuk rumah sebelum Ibu Lestari bangun. Di dapur, aku mulai bekerja. Damar memintaku menyiapkan makan malam untuk pesta nanti. Dia pikir aku akan memasak sambil menangis. Tidak, aku akan memasak hidangan terakhir untuk raja palsu itu. Tapi persiapanku bukan soal makanan. Aku menyelinap ke ruang makan utama tempat pesta akan digelar. Aku memeriksa sistem suara, sound system, canggih yang baru dibeli Damar. Speaker-speaker besar terpasang di setiap sudut ruangan. Sistem ini terhubung dengan Bluetooth dan Wi-Fi. Aku tersenyum miring. Aku menyambungkan ponsel tuaku ke sistem itu, lalu menyembunyikan ponsel itu di dalam vas bunga besar di pojok ruangan, tertutup rangkaian bunga lili yang lebat. Aku mengatur timer dan playlist khusus. Lalu aku pergi ke panel listrik di belakang dapur. Aku melonggarkan sedikit sekring utama yang mengontrol lampu ruang makan. Hanya sedikit, cukup untuk membuatnya tidak stabil jika ada lonjakan daya, atau jika nanti dimatikan secara manual dari saklar tersembunyi. Aku juga menyiapkan hadiah lain. Aku pergi ke gudang, mencari kotak-kotak bekas yang dulu dibawa Damar saat pindah. Aku menemukan beberapa barang masa lalunya saat masih menjadi Reno. Sebuah topi pelabuhan yang kusam dan sebuah miniatur kontainer yang pernah dia simpan, mungkin sebagai pengingat masa kelamnya yang aneh. Aku mengambil barang-barang itu. Nanti,
Aku akan meletakkannya di tempat-tempat strategis di meja makan, sebagai teror psikologis kecil sebelum hidangan utama disajikan. Sore harinya, Damar pulang bersama Bella. Mereka membawa gaun pesta mewah. Untuk Bella, tentu saja. Untukku, Damar melempar sebuah gaun lama yang sudah agak pudar warnanya. Pakai ini. Jangan bikin malu. Duduk di pojok saja dan senyum. Kalau ada yang tanya kenapa kamu kurus, bilang kamu lagi diet ketat, perintah Damar sambil melonggarkan dasinya. Malam ini penting. Investor besar dari Singapura akan datang. Kalau kamu kacaukan, besok kamu bukan ke RSJ, tapi langsung ke kuburan. Aku mengambil gaun itu dengan tangan gemetar, akting lagi. Iya, Mas. Makasih, Mas. Di dalam kamar mandi, saat aku mengganti baju, aku menatap pantulanku. Gaun lama ini memang pudar, tapi pas di badanku yang kini kurus. Aku merias wajahku tipis-tipis, menutupi kantung mata, tapi membiarkan tulang pipiku yang menonjol terlihat tegas. Aku tidak akan terlihat seperti korban. Aku akan terlihat seperti hantu yang cantik. Hantu dari masa lalu yang datang menagih janji. Malam telah tiba. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di halaman. Suara tawa dan denting gelas mulai terdengar. Panggung sandiwara sudah siap. Aku menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar kamar menuju ruang pesta. Selamat datang di pestamu yang terakhir, suamiku. Suara denting kristal dan tawa sopan memenuhi ruang makan yang telah disulap menjadi ballroom mini yang mewah. Lampu gantung kristal yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan, memantul pada peralatan makan perak yang berjejer rapi di atas meja panjang. Aroma masakan Prancis yang dimasak oleh catering mahal menguar di udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan. Aku berdiri di puncak tangga, menatap pemandangan di bawah sana. Damar terlihat sangat percaya diri. Dia mengenakan jas tuxedo hitam yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna, rambutnya disisir rapi ke belakang dengan minyak rambut yang mengkilap. Di sampingnya, Bella berdiri bak nyonya rumah, mengenakan gaun merah menyala yang memamerkan punggung mulusnya. Mereka tertawa, bersulang, dan menyambut para tamu, investor, rekan bisnis, dan pejabat lokal, seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Ibu Lestari duduk di ujung meja, tersenyum lebar sambil memamerkan gelang emas berlian yang melingkar di pergelangan tangannya yang keriput. Mereka terlihat seperti keluarga kerajaan. Tapi dari tempatku berdiri, mereka hanyalah badut-badut yang sedang menari di tepi jurang. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian yang kususun sejak semalam. Gaun lama berwarna biru tua yang kupakai memang sederhana, warnanya sedikit memudar di bagian kelim bawah. Namun, aku menyematkan bros mutiara peninggalan ibuku di dada kiri, satu-satunya perhiasan yang berhasil kusembunyikan dari tangan jahil Bella bertahun-tahun lalu. Aku tidak memoles wajahku dengan riasan tebal untuk menutupi kekurusanku. Sebaliknya, aku membiarkan tulang pipiku yang menonjol terlihat tegas, memberikan kesan angkuh dan dingin. Aku menyapukan lipstik merah marun yang kutemukan di laci rias lama, memberikan kontras tajam pada kulit pucatku. Aku menuruni tangga perlahan. Langkahku tidak lagi ragu. Bunyi sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang stabil. Ta, ta, ta. Satu persatu tamu mulai menoleh. Awalnya hanya sekilas, lalu pandangan mereka terkunci. Suara obrolan perlahan mereda. Damar, yang sedang tertawa lepas dengan Pak Wijaya, investor utama dari Singapura, ikut menoleh. Senyum di wajahnya membeku sepersekian detik saat melihatku. Matanya membelalak, campuran antara kaget dan marah. Dia mungkin berharap aku akan turun dengan wajah sembab dan ketakutan, atau mungkin dia berharap aku tidak turun sama sekali. Selamat malam. Sapaku dengan suara yang tenang namun cukup lantang untuk terdengar ke seluruh ruangan. Damar segera menguasai diri. Dia berjalan cepat menghampiriku, mencengkeram lenganku dengan erat sambil tetap mempertahankan senyum palsunya. Sayang, katanya dengan nada yang dibuat-buat manis, tapi matanya memancarkan ancaman. Kamu turun? Bukannya kamu bilang kepalamu pusing sekali? Kenapa tidak istirahat saja di kamar? Cengkeramannya menyakitkan. Kuku-kukunya menekan daging lenganku. Tapi aku tidak meringis. Aku menatap matanya lekat-lekat, lalu tersenyum tipis.
Malam ini kan perayaan 10 tahun pernikahan kita, Mas. Mana mungkin aku melewatkannya? Aku ingin melihat semua orang yang kamu sayangi berkumpul di sini. Damar tertegun. Dia tidak mengenali nada bicara ini. Tidak ada getar ketakutan. Lepaskan tanganku, Mas. Tamu-tamu melihat, bisikku dingin. Damar refleks melepaskan tangannya. Dia tampak bingung, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di depan banyak orang. Bella datang mendekat, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Ya ampun, Mbak Indira, gaun itu, bukannya itu gaun 5 tahun lalu? Apa nggak ada yang lebih layak? Sindir Bella dengan suara manja yang sengaja dikeraskan. Beberapa tamu wanita terkikik pelan. Gaun ini penuh kenangan. Bella, jawabku santai. Sama seperti rumah ini. Banyak hal tua yang menyimpan rahasia menarik, kalau kita mau menggali sedikit lebih dalam. Benar kan, Mas? Aku melirik Damar. Jakunnya bergerak naik turun. Dia mulai merasa tidak nyaman, tapi belum mengerti kenapa. Kami pun duduk di meja makan. Damar memaksaku duduk di kursi sudut yang agak jauh dari pusat perhatian, sementara dia dan Bella duduk berdampingan di tengah, melayani Pak Wijaya. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka. Inilah saatnya. Saat pelayan meletakkan piring di depan Damar, aku melihat matanya terpaku pada benda kecil yang sengaja kuselipkan di bawah serbet makannya. Itu adalah sebuah gantungan kunci tua berbentuk kontainer peti kemas berkarat, benda yang kutemukan di gudang tadi siang. Benda remeh bagi orang lain, tapi bagi Damar, itu adalah totem masa lalunya sebagai buronan. Wajah Damar berubah pucat sekilas. Dia menatapku tajam. Aku sedang sibuk memotong daging, berpura-pura tidak tahu. Tangannya dengan cepat menyambar gantungan kunci itu dan memasukkannya ke saku, lalu dia minum air putih dengan rakus. Ada masalah, Pak Damar? Tanya Pak Wijaya. Tidak ada. Hanya sedikit gerah, jawab Damar sambil melonggarkan dasinya. Aku tersenyum dalam hati. Pemanasan dimulai. Aku merogoh saku gaunku di bawah meja, menekan tombol play pada aplikasi pengendali musik di ponselku yang terhubung ke ponsel tua yang kusembunyikan di vas bunga pojok ruangan. Musik klasik Mozart yang mengalun lembut di ruangan itu, tiba-tiba tersisipi suara lain. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar, infrasound, frekuensi rendah yang menciptakan rasa tidak nyaman secara insting. Namun perlahan, aku menaikkan volumenya sedikit demi sedikit. Itu adalah rekaman suara dengungan mesin kapal laut yang beradu dengan ombak, diselingi suara sirine polisi yang sangat jauh. Damar berhenti mengunyah. Dia menoleh ke kanan dan kiri. Kalian dengar itu? Tanyanya. Dengar apa, Pak? Tanya Bella bingung. Suara sirine. Seperti ada polisi, kata Damar, nada suaranya mulai naik 1 oktav. Para tamu saling berpandangan. Tidak ada suara apa-apa, Pak Damar. Mungkin hanya perasaan Bapak saja, kata salah satu tamu. Ah, mungkin telinga saya berdenging, gumam Damar. Dia mencoba kembali makan, tapi tangannya mulai gemetar. Garpu yang dipegangnya beradu dengan piring porselen, menimbulkan bunyi ting yang mengganggu. Aku menatapnya lurus. Mas Damar sepertinya lelah. Mungkin teringat masa lalu? Dulu Mas pernah cerita, sebelum sukses seperti sekarang, Mas pernah bekerja di pelabuhan, kan? Di dalam kontainer. Damar tersedak minumannya. Aku tidak pernah bilang begitu. Bentaknya, membuat suasana hening seketika. Aku lulusan manajemen bisnis dari universitas ternama. Jangan bicara sembarangan kamu, Indira. Maaf, Mas. Aku mungkin salah ingat. Maklum, kan katamu aku yang sakit jiwa. Jawabku tenang. Sakit di matanya mulai terlihat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia merasa terpojok. Fobianya mulai tergelitik. Ketakutan akan masa lalu yang terbongkar bercampur dengan trauma fisiknya. Aku menekan tombol berikutnya di ponselku. Lampu ruang makan berkedip sekali. 2 kali. Lalu mati total selama 3 detik. Kegelapan menyelimuti ruangan. Para tamu memeki kaget. Dalam kegelapan itu, aku memutar file audio utama. Suara sirine polisi yang melengking tajam, dicampur dengan suara gedoran besi yang keras, efek suara orang yang terkurung dalam peti kemas.
Suara itu bukan berasal dari speaker utama, melainkan dari ponsel yang kusembunyikan di vas bunga tepat di belakang kursi Damar. Wei. Buka. Buka pintunya. Panas. Suara rekaman teriakan minta tolong yang menyayat hati terdengar. Tidak. Damar berteriak dalam kegelapan. Lampu menyala kembali, tapi cahayanya kubuat redup remang-remang karena sekring yang sudah kulonggarkan. Pemandangan di depan kami sungguh kacau. Damar tidak lagi duduk di kursinya. Dia sudah merosot ke bawah meja. Dia menutup kedua telinganya rapat-rapat, matanya terpejam kuat, mulutnya komat kamit. Sempit, jangan kunci aku, panas polisi, ampun. Racaunya. Mas Damar, kamu kenapa? Bella berteriak histeris, mencoba menarik Damar berdiri. Tapi Damar menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Kita ketahuan. Sirin itu. Mereka datang. Reno tidak mau mati di sini, teriak Damar. Nama? Reno, keluar dari mulutnya sendiri. Pak Wijaya berdiri, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Damar? Apa maksudnya ini? Siapa Reno? Ibu Lestari yang melihat anaknya hancur segera berdiri dan menunjukku. Kamu pasti kasih obat apa ke minuman Damar? Anakku tidak gila. Kamu yang gila. Aku berdiri perlahan, mengambil gelas anggurku, dan menyesapnya sedikit. Aku menatap Ibu Lestari dengan tatapan dingin yang membekukan. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya duduk di sini. Justru anak ibu yang sepertinya lupa siapa dirinya. Damar merangkak keluar dari bawah meja, tapi dia tidak berdiri. Dia merangkak seperti binatang yang ketakutan, menabrak kaki kursi, menjatuhkan piring-piring makanan. Saus teak mengotori jas mahalnya, membuatnya terlihat seperti berlumuran darah. Matikan suaranya. Matikan. Dindingnya bergerak. Dindingnya mendekat. Teriak Damar sambil menunjuk dinding ruang makan yang diam tak bergerak. Halusinasinya sudah mengambil alih. Klaustrofobianya meledak. Dia merasa ruangan luas ini menyempit dan menghimpitnya. Para tamu mulai mundur ketakutan. Bisik-bisik ngeri mulai terdengar. Dia gila. Dia sakit jiwa. Ini penipu. Maafkan suami saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kataku dengan suara lantang, mengambil alih panggung. Sepertinya, Topeng, suami saya malam ini retak. Mungkin ada baiknya acara makan malam ini kita akhiri. Saya tidak ingin kalian melihat lebih banyak lagi aib yang selama ini dia sembunyikan. Indira. Bella menjerit, matanya nyalang menatapku. Apa yang kau lakukan? Damar, dengan napas tersengal-sengal, mencoba berdiri berpegangan pada taplak meja. Dia menarik taplak itu hingga seluruh hidangan mewah, kalkun panggang, sup krim, botol anggur mahal, jatuh berantakan ke lantai dengan bunyi perang yang dahsyat. Pecahan beling berserakan. Damar berdiri di tengah kekacauan itu, kotor, berkeringat, dan gemetar. Dia menatapku. Kali ini, tidak ada lagi sorot mata meremehkan. Yang ada hanya ketakutan murni. Dia melihatku bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai monster yang baru saja membangunkan iblis dalam dirinya. Kau? Desisnya, suaranya parau. Kau tahu semuanya. Silakan pulang, kataku kepada para tamu, mengabaikan Damar. Pertunjukan badut sudah selesai. Para tamu berhamburan keluar, setengah berlari, jijik dan takut melihat tingkah Damar. Pak Wijaya menggelengkan kepala, menatap Damar dengan pandangan menghina, lalu pergi tanpa pamit. Kini, di ruang makan yang berantakan itu, hanya tersisa kami. Aku, Damar yang hancur, Bella yang panik, dan Ibu Lestari yang syok. Pintu depan tertutup otomatis. Hening. Hanya suara napas Damar yang memburu yang terdengar. Serangan psikologis selesai. Sekarang, saatnya eksekusi fakta. Keheningan di ruang makan yang porak-poranda itu terasa mencekik. Bau anggur yang tumpah bercampur dengan amis saus dan keringat dingin Damar menciptakan aroma kegagalan yang pekat. Damar berdiri terhuyung di tengah pecahan piring, dadanya naik turun dengan cepat. Efek kejut dari serangan paniknya mulai mereda, digantikan oleh gelombang amarah yang perlahan naik ke matanya yang merah. Kau?
Damar menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar. Suaranya rendah, berbahaya. Kau merencanakan ini semua. Dasar wanita ular. Kau mempermalukan aku di depan investor. Bella, yang sadar bahwa tamu-tamu sudah pergi, langsung mengubah sikapnya menjadi garang. Dia melangkah maju, hendak menamparku. Berani-beraninya kau? Dasar orang gila. Mas Damar sudah capek-capek kerja, kau malah menghancurkan semuanya. Tangan Bella melayang ke arah pipiku. Dengan gerakan cepat yang sudah kulatih dalam benakku ribuan kali, aku menangkap pergelangan tangan Bella di udara. Cengkeramanku kuat, didorong oleh dendam 10 tahun. Bella terpekik kaget. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotor bekas uang haram itu, desisku. Aku menghempaskan tangannya kasar hingga dia terdorong mundur dan hampir jatuh menimpa pecahan gelas. Indira. Ibu Lestari berteriak dari sudut ruangan. Kau sudah bosan hidup ya? Damar, hajar dia. Masukkan dia ke gudang sekarang juga. Damar menggeram, wajahnya yang tadi pucat kini merah padam karena murka. Dia melangkah maju, tangannya terkepal. Habis kau malam ini, Indira. Tidak ada rumah sakit jiwa. Aku akan membunuhmu dan bilang kau bunuh diri karena depresi. Tidak ada yang akan peduli. Dia menerjang ke arahku. Aku tidak lari. Aku mundur selangkah dengan tenang dan mengambil remote proyektor yang sudah kusiapkan di saku. Klik. Layar putih besar yang biasa digunakan Damar untuk presentasi bisnis di ruang tamu, yang kebetulan bersebelahan dengan ruang makan tanpa sekat, turun otomatis. Proyektor menyala, menembakkan cahaya terang yang membelah keremangan ruangan. Berhenti di situ, Reno, kataku tegas. Langkah Damar terhenti mendadak. Bukan karena bentakanku, tapi karena gambar yang muncul di layar besar itu. Itu adalah foto dirinya. Bukan foto sebagai Damar, tapi foto mugshot kepolisian 10 tahun lalu. Di bawahnya tertulis jelas, DPO, Daftar Pencarian Orang, kasus penipuan investasi bodong penggelapan dana. Nama, Reno Hartono. Wajah Damar berubah menjadi topeng horor. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lututnya tampak goyah. Kenapa berhenti, Mas? Atau harus kupanggil Reno? Tanyaku sambil berjalan perlahan memutari meja makan, menjaga jarak aman namun tetap memegang kendali. Kau pikir masa lalumu sudah terkubur? Kau pikir dengan mengganti nama dan menikahi gadis kaya yang naif, kau bisa lari dari bayanganmu? Itu palsu. Gumam Damar, suaranya lemah tak bertenaga. Palsu. Aku menekan tombol remote lagi. Slide berganti. Kali ini muncul foto ruangan rahasia di basement. Foto tumpukan uang tunai, foto paspor-paspor palsu, dan foto papan tulis dengan rencana jahatnya. Target lemah, tahap 2, buat gila. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak menatap tumpukan uang di foto itu. Dia tidak tahu soal ini. Aku bisa melihat keserakahan di matanya beradu dengan ketakutan. Mas, uang itu banyak sekali. Kamu nggak pernah bilang punya uang cash sebanyak itu. Diam kau. Bentak Damar pada Bella, keringat dingin kembali bercucuran. Dan ini, lanjutku, menekan tombol lagi. Muncul pindaian akta nikah siri antara Damar dan Bella, tertanggal 2 tahun sebelum pernikahanku. Diikuti oleh bukti transfer bulanan dari rekening perusahaan ayahku ke rekening pribadi Bella dan Ibu Lestari. Totalnya miliaran rupiah. Ibu Lestari terduduk lemas di kursi. Wajahnya pias. Bukan karena malu, tapi karena dia tahu bukti ini bisa membuatnya membusuk di penjara di masa tuanya. Kalian semua pencuri, kataku dingin. Suaraku bergema di ruangan itu. Kalian masuk rumah ini, memakan makanan dari uang ayahku, tidur di kasur yang dibeli ibuku, dan kalian bersekongkol membuatku gila. Kalian meracuniku dengan obat-obatan selama 10 tahun supaya aku linglung. Supaya aku tidak sadar kalau kalian sedang menggerogoti hartaku seperti rayap. Indira, dengar. Damar mencoba maju lagi, kali ini nadanya berubah memohon, manipulatif seperti biasa. Kita bisa bicarakan ini. Kita suami istri, kan? Itu semua masa lalu. Aku lakukan itu demi kebaikan kita. Kebaikan kita? Potongku sambil tertawa getir.
Kebaikan siapa? Kebaikanmu dan pelacurmu ini? Aku menekan tombol terakhir. Layar menampilkan saldo rekening Bank Damar. Saldo yang tadinya berisi miliaran rupiah, kini tertulis angka yang sangat cantik, 0 rupiah. Di sebelahnya, ada bukti transfer otomatis ke rekening penampungan firma hukum. Apa? Teriak Damar. Matanya hampir keluar. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya dengan panik, mengecek mobile bankingnya. Jari-jarinya gemetar hebat hingga ponselnya hampir jatuh. Kosong. Bisiknya, suaranya seperti orang tercekik. Kosong. Kosong. Kemana uangku? Dia menatapku dengan tatapan membunuh. Kau. Apa yang kau lakukan? Hah? Kembalikan uangku. Uangmu? Aku tersenyum miring. Itu uangku, Mas. Uang ayahku. Aku hanya mengambilnya kembali. Dan bukan hanya itu. Sertifikat rumah ini, tanah di Puncak, ruko di Jakarta Selatan, semuanya sudah aku amankan dokumen aslinya. Yang kau pegang di brankas kamarmu itu palsu. Aku sudah menukarnya tadi siang saat kau sibuk di kantor. Damar meraung. Dia benar-benar kehilangan kendali. Dia menyambar pisau pemotong daging yang tergeletak di meja dan berlari ke arahku. Mati kau. Kalau aku hancur, kau juga harus mati. Mas jangan, teriak Bella. Aku tidak bergeming. Aku tidak lari. Aku hanya berdiri tegak menatapnya. Saat ujung pisau itu tinggal 1 meter dari wajahku, terdengar suara gedoran keras di pintu utama, diikuti suara dobrakan yang menghancurkan engsel pintu. Brak! Polisi! Jangan bergerak! Jatuhkan senjata! Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk, senjata laras panjang terarah tepat ke kepala Damar. Di belakang mereka, Satria masuk dengan setelan jas rapi, wajahnya keras dan tegas. Di sampingnya, Butika, tetangga yang sering dianggap kepo, berdiri sebagai saksi, wajahnya tampak ngeri melihat Damar memegang pisau. Damar membeku. Pisau di tangannya gemetar. Dia menoleh ke kanan dan kiri, terkepung. Jatuhkan pisau itu, Saudara Reno Hartono, bentak komandan polisi. Pisau itu jatuh berdenting ke lantai, suaranya nyaring mengakhiri kekuasaan Damar di rumah ini. Damar mengangkat kedua tangannya, lututnya lemas, dan dia jatuh berlutut. Selesai sudah, Reno, kata Satria sambil melangkah maju, berdiri di sampingku seolah menjadi tameng pelindung. Dia menatapku sebentar, memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk pelan. 2 polisi langsung meringkus Damar, memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. Wajah Damar ditekan ke lantai yang penuh pecahan piring. Dia mengerang kesakitan, tapi tidak ada lagi wibawa tersisa. Polisi lain menghampiri Bella dan Ibu Lestari. Saya tidak ikut-ikutan. Saya cuma tamu, jerit Bella saat polisi memegang lengannya. Anda terdaftar sebagai penerima dana hasil pencucian uang dan membantu menyembunyikan buronan, kata polisi itu datar. Anda ikut kami. Ibu juga. Lepaskan saya sudah tua. Ibu Lestari meronta-ronta, tapi polisi wanita dengan tegas membawanya. Aku berjalan mendekati Damar yang masih telungkup di lantai, ditahan oleh lutut polisi. Aku berjongkok sedikit, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya yang kotor. Bagaimana rasanya, Mas? Bisikku pelan. Bagaimana rasanya tidak berdaya? Bagaimana rasanya semua yang kau bangun di atas kebohongan runtuh dalam 1 malam? Damar menatapku dengan mata merah berair. Kau iblis, Indira, kau iblis. Bukan, jawabku sambil berdiri tegak. Aku adalah istri yang kau ciptakan. Kau yang mengajariku cara menjadi kejam. Nikmatilah penjara barumu. Kali ini, selnya sungguhan, sempit, dan tidak ada ventilasi. Persis seperti ketakutanmu. Polisi menyeret mereka bertiga keluar. Tetangga-tetangga yang penasaran karena suara sirine mobil polisi sudah berkumpul di halaman. Lampu rotator biru berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah mereka yang sedang digiring seperti kriminal kelas teri. Aku berdiri di ambang pintu, didampingi Satria. Angin malam berhembus menerpa wajahku, terasa sangat segar. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun,
Aku menghirup udara kebebasan. Rumah ini berantakan, penuh pecahan kaca dan kenangan buruk. Tapi malam ini, rumah ini kembali menjadi milikku. Kamu hebat, Ra, bisik Satria. Belum selesai, Sat, jawabku sambil menatap mobil polisi yang mulai bergerak. Ini baru awal dari pembersihan. Aku berbalik menatap ruang tengah yang hancur. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Aku telah menang. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di halaman depan rumah memecah keheningan malam di kompleks perumahan elit kami. Lampu rotator berwarna biru dan merah berputar-putar, memantulkan cahaya menyilaukan ke dinding rumah tetangga, menciptakan suasana genting yang tak terbantahkan. Aku berdiri di ambang pintu utama, didampingi Satria yang setia berdiri tegap di sisiku seperti penjaga gerbang keadilan. Di hadapanku, sebuah drama yang jauh lebih memuaskan daripada sinetron manapun sedang berlangsung. 3 orang yang selama 10 tahun terakhir menjadi penguasa di rumahku, Damar, Bella, dan Ibu Lestari, sedang digiring keluar seperti pesakitan. Tangan mereka terborgol ke belakang. Tidak ada lagi jas rapi, gaun sutra, atau dagu yang terangkat sombong. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah pucat, rambut acak-acakan, dan tatapan penuh ketakutan. Tetangga-tetangga yang biasanya hanya lewat dengan mobil mewah tertutup kaca gelap, kini berkumpul di jalan depan rumah. Rasa penasaran mengalahkan gengsi mereka. Bu Tika, saksi kunci yang tadi ikut masuk bersama polisi, tampak sedang berapi-api menceritakan apa yang dilihatnya kepada kerumunan ibu-ibu kompleks. Saya lihat sendiri, seru Bu Tika dengan suara lantang, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Damar yang sedang didorong polisi agar berjalan lebih cepat. Si Damar itu mau menusuk Indira pakai pisau daging. Matanya merah kayak setan. Untung Pak Polisi cepat datang. Ternyata selama ini dia itu penipu buronan. Gumaman kaget terdengar dari kerumunan. Dasar tidak tahu malu, celetuk Bu RT yang berdiri sambil memeluk daster batiknya. Padahal gayanya selangit, ternyata penjahat. Damar menunduk dalam-dalam saat melewati kerumunan itu. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorot lampu kamera ponsel para tetangga yang merekam kejadian itu. Kejayaannya yang dibangun di atas pasir kebohongan kini runtuh total. Citra pengusaha sukses yang dermawan hancur lebur menjadi debu dalam hitungan menit. Namun, Bella tidak terima diperlakukan seperti itu. Saat polisi wanita mendorong punggungnya pelan menuju mobil patroli, Bella memberontak. Dia berhenti tepat di depan gerbang, matanya menatap liar ke arah tetangga, lalu beralih padaku yang berdiri tenang di teras. "Lepaskan saya. Saya tidak salah," teriak Bella histeris, air mata luntur bercampur maskara hitam mengotori pipinya. "Saya korban di sini. Laki-laki itu yang menipu saya. Saya pikir dia kaya raya. Saya tidak tahu kalau dia maling." Bella mencoba membuang badan, menuding Damar yang sudah dimasukkan ke kursi belakang mobil polisi. Pengkhianatan di antara para penjahat memang selalu terjadi di saat genting. Aku melangkah maju perlahan, menuruni anak tangga teras. Cahaya lampu sorot menimpaku, membuat semua mata tertuju padaku. Satria mencoba menahanku, tapi aku memberinya isyarat tangan bahwa aku baik-baik saja. Aku ingin melihat ini dari jarak dekat. Aku ingin mereka melihatku, Indira yang waras, Indira yang kuat, untuk terakhir kalinya. "Kau tidak tahu dia maling, Bella?" tanyaku dengan suara tenang namun tajam, memotong teriakan histerisnya. "Tapi kau tahu persis cara menghabiskan uang hasil curiannya, kan? Tas-tas branded di kamarmu, berlian yang kau pakai, mobil sport yang kau banggakan, semuanya dibeli dari rekening perusahaan ayahku yang kau pikir sudah mati." Bella terdiam, napasnya tersengal. "Dan kau?" Aku beralih menatap Ibu Lestari yang sedang menangis meraung-raung, berlutut di aspal, memohon belas kasihan pada Pak RT yang tampak bingung. "Ibu bilang saya gila. Ibu bilang saya menantu pembawa sial. Tapi ibu lupa, rumah yang ibu tinggali, makanan enak yang ibu telan setiap hari, itu semua milik si orang gila ini." Ibu Lestari mendongak, wajahnya basah oleh air mata buaya. "Indira, tolong ibu, nak. Ibu cuma ikut-ikutan Damar. Ibu dipaksa. Ibu sudah tua, masa ibu di penjara? Kamu kan anak baik, menantu kesayangan ibu." Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi.
Menantu kesayangan? Bukannya tadi sore ibu bilang saya lebih baik mati saja biar warisan cepat cair? Simpan air mata itu untuk Hakim. Bu, di sini sudah tidak laku. Polisi kembali menarik mereka. Bella menjerit lagi saat melihat polisi lain sedang memasang garis polisi, police line, kuning di sekeliling dua mobil mewah yang terparkir di carport, sebuah SUV hitam dan sedan merah mentereng. Itu mobil saya. Jangan diambil. Itu atas nama saya. Jerit Bella, mencoba menerjang ke arah mobil sedan merahnya. Satria maju selangkah, mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya. Suaranya berat dan berwibawa, khas pengacara papan atas. Saudari Bella, berdasarkan bukti transaksi yang kami miliki, mobil tersebut dibeli menggunakan dana yang digelapkan dari PT Larasati Group. Sesuai prosedur hukum, semua aset yang diduga hasil tindak pidana akan disita negara sebagai barang bukti. Termasuk perhiasan yang sedang Anda pakai sekarang. Bella membelalak menatap gelang dan cincin di tangannya. Polisi wanita dengan tegas meminta Bella melepaskan semua perhiasan itu di tempat. Tidak. Ini punya saya. Lepaskan. Bella meronta seperti orang kesurupan saat perhiasannya dilucuti satu persatu dan dimasukkan ke dalam kantong barang bukti transparan. Kejadian itu disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga. Rasa malunya sudah tidak tertolong lagi. Dia yang selalu pamer harta di arisan kompleks, kini dilucuti hingga tak tersisa apapun selain gaun pestanya yang kusut. Damar, dari balik kaca jendela mobil polisi, menatap pemandangan itu. Wajahnya menempel di kaca. Matanya bertemu dengan mataku. Aku berjalan mendekati mobil polisi itu. Kaca jendela sedikit terbuka. Aku mendekatkan wajahku, berbisik pelan agar hanya dia yang bisa mendengar, di tengah riuh rendah suara sirine dan kerumunan. Selamat menikmati kamar barumu, Mas, bisikku. Ingat, mobil polisi ini sempit. Sel tahanan nanti lebih sempit lagi. Dan kau tahu, penjara itu berisik. Banyak teriakan, banyak benturan besi. Kau tidak akan pernah tidur nyenyak lagi. Damar memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Klaustrofobianya kumat lagi. Dia mulai memukul-mukul kaca jendela, berteriak, panas, sempit. Keluarkan aku. Jangan kunci pintunya. Polisi di kursi depan hanya menggelengkan kepala. Tenang. Atau kami borgol kaki kamu juga. Mobil polisi itu perlahan melaju, membawa Damar yang berteriak-teriak histeris, meninggalkan rumah megah yang selama ini dia klaim sebagai istananya. Mobil kedua menyusul, membawa Bella dan Ibu Lestari yang masih menangis. Sorak-sorai kecil terdengar dari kerumunan tetangga. Ada rasa puas melihat keadilan ditegakkan. Mbak Indira, panggil Butika, berlari kecil menghampiriku setelah mobil polisi pergi. Wajahnya penuh simpati bercampur rasa ingin tahu. Ya ampun, Mbak. Saya nggak nyangka suami Mbak sejahat itu. Mbak nggak apa-apa? Perlu saya temani malam ini? Aku tersenyum tulus kali ini. Terima kasih, Butika. Terima kasih sudah berani jadi saksi. Saya tidak apa-apa. Ada Satria dan tim hukumnya yang akan menemani saya mengurus pemberkasan malam ini. Syukurlah, Mbak. Kalau butuh apa-apa, ketuk saja rumah saya. Biar ibu-ibu kompleks bantu jagain rumah Mbak malam ini, takut ada komplotannya yang lain, tawar Butika tulus. Ternyata di balik sifat keponya, ada solidaritas yang hangat. Terima kasih banyak, Bu, jawabku. Aku berbalik menatap rumahku. Garis polisi terpasang di gerbang, tapi Satria sudah mengurus izin agar aku bisa tetap tinggal di kamar utama sementara penyelidikan berlangsung. Rumah ini besar, megah, tapi terasa kosong. Namun, kekosongan ini berbeda. Ini bukan kekosongan yang hampa dan dingin seperti 10 tahun terakhir. Ini adalah kekosongan yang bersih. Seperti kanvas putih yang siap dilukis ulang. Satria menepuk bahuku pelan. Ayo masuk. Ra, kamu perlu istirahat. Polisi akan berjaga di depan sampai pagi. Besok kita harus ke kantor polisi untuk BAP, berita acara pemeriksaan, lanjutan. Perjalanannya masih panjang untuk memproses mereka sampai vonis. Aku siap, Sat, kataku mantap. Aku sudah menunggu momen ini selama 10 tahun. 1 atau 2 hari di kantor polisi tidak ada artinya dibanding 10 tahun di neraka.
Kami berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Langkahku ringan. Tidak ada lagi beban di bahu. Tidak ada lagi rasa takut salah bicara. Tidak ada lagi obat penenang. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku akan tidur tanpa rasa takut dikunci dari luar. Malam ini, aku memegang kuncinya. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi yang hangat menembus dinding kaca ruang rapat di lantai 25 gedung Larasati Group. Pemandangan Jakarta dari ketinggian tampak sibuk. Tapi di dalam ruangan ini, suasananya tenang dan terkendali. Baik, jadi laporan kuartal ini menunjukkan kenaikan laba bersih sebesar 15% setelah kita memutus kontrak dengan vendor-vendor fiktif yang dibuat oleh manajemen lama. Ujarku sambil menutup map laporan di hadapanku. Para direksi di sekeliling meja mengangguk setuju. Mereka menatapku dengan hormat. 6 bulan lalu, mereka meragukanku. Mereka pikir aku adalah pewaris manja yang baru sembuh dari sakit jiwa, yang akan menghancurkan perusahaan dalam sebulan. Tapi aku membuktikan mereka salah. Aku memecat semua orang kepercayaan Damar, merombak sistem keuangan, dan bekerja 18 jam sehari untuk mengembalikan kejayaan perusahaan ayah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Rapat ditutup, kataku tegas. Semua orang berdiri, menyalamiku satu persatu sebelum keluar ruangan. Aku menghempaskan punggung ke kursi direktur yang empuk. Rasanya lelah, tapi lelah yang memuaskan. Pintu ruangan terbuka lagi. Satria masuk dengan senyum lebar, membawa 2 gelas kopi. Selamat, Ibu Direktur Utama. Saya dengar saham perusahaan naik lagi hari ini, goda Satria sambil meletakkan kopi di mejaku. Berkat pengacara handal yang membereskan kekacauan hukumnya, balasku sambil tersenyum, mengambil kopi itu. Bagaimana kabar, teman-teman, kita? Wajah Satria berubah sedikit serius, dia menarik kursi dan duduk di hadapanku. Vonis hakim sudah diketok palu kemarin sore. Kamu tidak datang, jadi aku yang mewakilimu. Aku sibuk, jawabku singkat. Sejujurnya, aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Jadi, berapa? Damar alias Reno divonis penjara seumur hidup, kata Satria. Hakim memberatkan hukumannya karena pasal berlapis. Pemalsuan identitas, penggelapan dana korporasi, kekerasan dalam rumah tangga, penyekapan berencana, dan percobaan pembunuhan. Ditambah lagi, catatan kriminal lamanya sebagai buronan terungkap semua. Aku menghela napas panjang. Seumur hidup. Bagaimana keadaannya? Tanyaku. Hancur, jawab Satria jujur. Aku sempat melihatnya di sel tahanan pengadilan. Dia kurus kering, rambutnya rontok. Dia sering berteriak-teriak sendiri kalau malam. Polisi bilang dia punya fobia parah. Dia merasa dinding selnya selalu bergerak menyempit. Dia hidup dalam ketakutan setiap detik. Narapidana lain juga tidak menyukainya karena dia terlalu berisik dan cengeng. Bisa dibilang, dia sedang menjalani neraka dunianya. Aku menyesap kopiku. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Dia menuai apa yang dia tanam. Dia memberiku neraka selama 10 tahun, sekarang dia harus menjalaninya seumur hidup. Bella, tanyaku lagi. 15 tahun penjara, jawab Satria. Dia terbukti aktif membantu pencucian uang dan penyekapan. Asetnya habis total disita negara. Keluarganya di kampung tidak ada yang mau mengakuinya karena malu. Dia sendirian di penjara wanita, dan kudengar dia jadi bulan-bulanan napi senior di sana, karena sikap sombongnya yang belum hilang. Dan Ibu Lestari, 7 tahun. Tapi sepertinya dia tidak akan bertahan selama itu di penjara. Dia kena stroke ringan minggu lalu begitu mendengar tuntutan jaksa. Sekarang dia di klinik lapas, lumpuh sebelah, bicaranya tidak jelas. Tidak ada yang menjenguknya. Hening sejenak. Karma itu nyata, dan datangnya lebih cepat dari yang kuduga. Mereka bertiga hancur, bukan karena aku melakukan kekerasan pada mereka, tapi karena kebusukan mereka sendiri yang akhirnya meledak. Sudah cukup bahas mereka, kataku sambil berdiri dan merapikan blazerku. Mereka sudah jadi masa lalu. Sekarang aku mau pulang. Ada proyek yang harus kuselesaikan. Proyek renovasi itu? Tanya Satria sambil ikut berdiri. Ya. Kamu mau lihat hasilnya? Satria mengangguk antusias. Tentu saja. Kami berkendara menuju rumahku.
Rumah itu sudah berubah total. Aku mengecat ulang dinding luarnya dengan warna putih cerah, membuang semua aura suram masa lalu. Taman depan yang dulu tidak terurus kini penuh dengan bunga-bunga hidup. Tapi perubahan terbesar ada di dalam. Aku mengajak Satria menuruni tangga menuju basement. Dulu, ini adalah lorong kematian bagiku. Lorong gelap yang penuh debu dan ketakutan. Sekarang, tangga itu dilapisi kayu parket yang hangat dengan lampu-lampu kecil di setiap anak tangganya. Pintu besi tebal yang dulu mengurungku sudah kulebur dan kujual ke tukang loak. Gantinya adalah pintu kaca besar yang membiarkan cahaya masuk dari skylight buatan yang kubangun menembus ke taman samping. Kami masuk ke dalam ruangan itu. Satria tertegun. Basement yang dulu lembab dan menyeramkan kini telah berubah menjadi galeri seni pribadi dan ruang kerja yang nyaman. Dinding betonnya kututup dengan panel akustik berwarna krem. Ruangan rahasia di balik lemari, tempat aku menemukan bukti kejahatan Damar, kini kujebol dindingnya, menyatukannya dengan ruangan utama menjadi studio lukis yang luas. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kanvas besar. Lukisan abstrak dengan dominasi warna merah, hitam, dan sedikit emas. Indah sekali, puji Satria tulus. Ini karyamu? Ya, jawabku sambil menyentuh kanvas itu. Aku menamainya, Kebangkitan. Merah untuk kemarahan, hitam untuk masa lalu, dan emas untuk kemenangan. Aku berjalan ke sudut ruangan, tempat dulu aku meringkuk ketakutan saat dikunci Damar. Di sana sekarang ada sofa empuk dan rak buku yang penuh dengan literatur bisnis dan seni. Tidak ada lagi hantu di sini. Aku sudah mengusir mereka semua. Satria menghampiriku. Dia menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang hangat, sabar, dan penuh kekaguman. Bukan tatapan kasihan seperti dulu. Kamu sudah sembuh sepenuhnya, Ra, katanya pelan. Bukan cuma sembuh, kamu bertransformasi. Aku bangga padamu. Ayah dan ibumu pasti tersenyum melihatmu dari atas sana. Terima kasih, Sat, kataku, mataku berkaca-kaca karena haru. Tanpa kamu, aku mungkin sudah mati di ruangan ini 6 bulan lalu. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, Indira. Aku cuma membukakan pintu, bantahnya rendah hati. Aku menatap sekeliling ruangan ini sekali lagi. Dulu, tempat ini adalah simbol kelemahanku. Simbol penindasan seorang suami yang jahat. Tapi sekarang, ini adalah benteng kekuatanku. Disinilah aku jatuh paling dalam, dan disinilah aku bangkit paling tinggi. Kau tahu, Sat, ujarku sambil tersenyum lebar, senyum yang benar-benar lepas tanpa beban. Ternyata benar kata orang. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuhmu dengan tangan sendiri. Lalu apa? Tanya Satria. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia, sukses, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sementara mereka melihatmu dari balik jeruji besi penyesalan. Aku mengambil kuas lukis, mencelupkannya ke dalam cat warna biru cerah, warna langit, warna kebebasan. Aku menggoreskannya ke kanvas baru. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, ceritanya akan kutulis sendiri, dengan tinta emas kebahagiaan.